Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, ahmadullah ta'ala al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma usalli wa usallimu ala khatamin nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad. Thumma amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah salat Idul Fitri yang semoga kita semuanya berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya. Ketahuilah, apabila kita membuka Al-Qur'an, kita akan mendapati sebuah kaum yang selalu Allah hinakan karena keburukan mereka, yaitu ketika Bani Israel ketika masih hidup di antara mereka nabi. Bukan cuma satu, akan tetapi dua, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Akan tetapi apa yang mereka lakukan? Ketika masih ada nabi di antara mereka, mereka dengan berani dan congkaknya membuat sebuah patung dari sapi, dari anak sapi. Kemudian mereka mengatakan, "Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi." Ini adalah Tuhan kalian, wahai Bani Israel, dan inilah Tuhan Musa, akan tetapi Musa lalai. La ilaha illallah, subhanallah. Apabila kita bertanya kenapa, padahal di antara mereka masih ada nabi, kenapa akal mereka seakan hilang? Mereka berpaling dari menyembah Allah, penyembahan kepada Allah yang Maha Kuasa, berpaling kepada menyembah sapi yang hina, patung yang tidak memiliki manfaat dan juga mudarat. Jawabannya adalah karena terdapat penyeru, yang mana penyeru tersebut menghiasi perkataan yang batilnya dengan hal-hal yang seakan indah akan tetapi menipu. Ibadallah, ketika kita membuka surat Thaha, maka akan kita dapati bahwasanya Bani Israel setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, mereka merasakan berdosa, merasakan berat hati. Kenapa? Karena mereka mengambil emas-emas yang ada pada Fir'aun dan juga kaumnya. Ketika perasaan mereka campur aduk, datanglah seseorang yang menyeru kepada kebatilan yang bernama Samiri. Dengan sok-sokan, dengan menganggap dia orang yang baik, dia mengatakan, kumpulkanlah emas-emas tersebut, kemudian masukkan ke dalam lubang dan juga bakarlah, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir. Kemudian sontak mereka mengumpulkan emas-emas tersebut, dimasukkan ke dalam satu lubang, kemudian dibakar. Dan tidak lupa Samiri menaruh segenggam tanah untuk dimasukkan ke dalam kobaran api tersebut. Apa tanah itu? Tanah tersebut sebagaimana pengakuan Samiri adalah ketika diselamatkan Bani Israel, dia melihat Jibril alaihi salam di atas kuda. Kemudian tapak kaki kuda tersebut diambillah oleh Samiri. Dia menganggap hal itu merupakan hal yang baik. Kemudian dia memfitnah dan juga menguji para kaumnya, memfitnah kaumnya. Dengan cara apa? Dimasukkanlah genggaman tangan dari segenggam tanah tersebut ke dalam api. Kemudian sontak keluarlah anak sapi yang terbuat dari emas, yang mana memiliki suara yang tidak biasa. Itulah ujian bagi Bani Israel. Bani Israel pada akhirnya mengatakan, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa, akan tetapi Musa lupa terhadap Tuhannya sendiri. Subhanallah. Ibadallah, apabila kita mencermati kisah ini, bahkan dari sejak zaman Nabi Musa sampai sekarang, orang-orang penyeru kebatilan itu gambarannya selalu sama.
Apa? Mereka menghiasi perkataan-perkataan mereka yang batil tersebut dengan kata-kata atau retorika yang indah, yang mana semuanya itu demi menipu umat manusia. Hal itulah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai zukhrufal qawli ghurura, perkataan yang dihias akan tetapi menipu. Ibadallah, dalam kisah tersebut tentunya terdapat sangat banyak pelajaran. Apa pelajarannya? Berapa banyak sekarang itu orang-orang yang gemar menyuruh kepada kebatilan dengan cara yang mirip, bahkan bisa kita katakan sama. Seberapa sering kita melihat orang-orang mendengar perkataan mereka mengatakan, biarlah keburukan ini tersebar, biarlah aku melakukan maksiat dan keharaman ini, toh tidak merugikanmu. Biarlah orang-orang itu berbuat semau mereka, karena itulah kebebasan mereka. Yang penting hiburan tetap berjalan, yang penting ekonomi tetap berjalan. Subhanallah. Apakah perkataan ini adalah perkataan yang benar? Tentu kita sebagai muslim berprinsip bahwasanya perkataan ini merupakan perkataan yang salah dan juga batil. Dan salah satu prinsip yang perlu kita tekankan dalam diri kita adalah bahwasanya segala hal yang diharamkan oleh syariat pasti hal tersebut merugikan kita semuanya dan juga berdampak buruk. Bagi siapa? Bagi diri kita sendiri, bagi orang terdekat, keluarga, saudara, masyarakat, bahkan dalam kategori satu negara pun. Itulah kenapa Islam datang dengan rahmat, memberikan batasan-batasan. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, yang mana dalam hadis ini memberikan kita prinsip yang sangat mulia, prinsip yang sangat besar dalam hidup kita. Ketika beliau bersabda, "Ma nahaitu anhu fantahu." Segala sesuatu yang aku larang, maka berhentilah kalian. Janganlah dilanggar. Batasan ini jangan dilewati. Kenapa? Karena larangan ini semata-mata untuk maslahat kita semuanya. Yang mana apabila dilanggar, maslahat tersebut berubah menjadi mafsadat, menjadi kerusakan, yang kerusakannya itu berdampak pada diri pribadi, kepada keluarga, saudara, teman, dan lain sebagainya sampai kategori yang lebih meluas. Ibadallah. Maka dari itu, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah yang menunjukkan bahwasanya suatu keburukan, keharaman yang telah merajalela, yang telah tersebar pada suatu kaum, selain berdampak pada diri mereka sendiri, hal tersebut juga berdampak kepada apa? Mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam yang hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha." Tidaklah suatu kemungkaran, suatu hal yang keji, zina, muncul pada suatu kaum hatta yu'linu biha, sampai mereka berterang-terangan dalam zina tersebut, illa fasya fihim at-ta'un wal auja' allati lam yakun li aslafihim alladzina madaw. Ketika suatu perzinahan telah merajalela dan tersebar di dalam suatu kaum sampai mereka terang-terangan dalam hal tersebut, maka akan datang kepada mereka taun dan juga penyakit, yang mana penyakit tersebut tidak ada pada kaum-kaum sebelumnya. Subhanallah. Hal ini telah kita saksikan bersama. Pada zaman ini berapa banyak penyakit yang dikatakan oleh kedokteran tidak memiliki obat, tidak memiliki obat yang dapat menyembuhkan. Bahkan penyakit ini sangat menular dan sangat merugikan.
Begitu pula Rasul melanjutkan, walam yanqusul mikyala wal mizan, tidaklah mereka para kaum tersebut mengurangi timbangan ketika mereka berdagang, illa ukhidhu bisinin, melainkan mereka nantinya akan ditimpa dengan apa? Dengan sinin, yaitu dengan bahan pangan yang sangat sedikit, dengan hal-hal bahan pangan untuk kehidupan ini sangat jarang dan juga sangat sedikit, kesulitan. Wasyiddatil ma'unah, dan juga sulitnya untuk kehidupan. Wajauril sultan, begitu pula akan datang para penguasa yang zalim kepada mereka. Inilah dampak besarnya apabila keharaman tersebut tersebar pada kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ibadallah, kenapa? Apa penyebab kemungkaran dan juga keharaman itu bisa tersebar? Sebagaimana di dalam hadis, hatta yu'linu biha, sampai mereka terang-terangan dalam kemungkaran tersebut. Tentunya karena kebatilan dan keharaman itu dihias dengan kata dan retorika yang menipu. Kemudian setelah itu orang-orang yang tertipu menganggap keharaman itu sebagai hal-hal yang normal. Dan ketika orang-orang telah abai menganggap hal itu normal, maka sudah tidak ada lagi orang-orang yang menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Itulah dampak yang sangat besar bagi kita semuanya. Maka dari itu, ibadallah, hal yang perlu kita tekankan pada diri kita, tidak ada keharaman yang tidak merugikan. Beberapa contoh dapat kita ambil. Khamr yang sering sekarang ini sangat tersebar di wilayah dan juga di negeri kita. Berapa banyak orang mengatakan, yang penting aku mabuk tidak merugikanmu. Ini merupakan perkataan yang salah besar. Berapa banyak orang yang dirugikan karena khamr. Keluarga merugi, anak merugi, cucu merugi. Berapa banyak juga kecelakaan yang disebabkan karena orang yang mabuk. Tentu hal ini sangat merugikan. Begitu pula judi, sangat jelas kerugiannya. Begitu pula suap menyuap yang sering tersebar di dalam negeri kita ini, di dalam kota kita atau di wilayah kita. Suap menyuap sampai orang-orang menganggap hal itu sebagai hal yang normal. Padahal hal itu kemungkaran yang sangat merugikan. Kenapa? Ketika suap menyuap telah merajalela, maka hilanglah amanah. Ketika sebuah amanah telah hilang, maka tunggulah kehancuran pada kaum tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Begitu pula kesyirikan. Berapa banyak orang menyeru kepada kesyirikan dengan berbagai alasan. Ini merupakan warisan nenek moyang persis sebagaimana kaum Nabi Ibrahim, kaum Nuh dahulu beralasan. Padahal itu kesyirikan dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, selain berdampak sebagaimana yang telah kita jelaskan, keharaman itu selain berdampak pada diri kita, kepada keluarga kita, teman, kawan, kepada negeri kita, juga mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka di dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah mengubah nasib suatu kaum, mengubah nasib mereka dari hal yang baik menuju keburukan, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum tersebut mengubah diri mereka sendiri dari yang sebelumnya baik menuju keburukan, kegelapan. Kenapa? Karena terjerumus dan bangga terhadap keharaman. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah menginginkan kepada kaum tersebut, pada suatu kaum keburukan, azab, maka tidak ada yang dapat menangkal dan menolak azab tersebut. Subhanallah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Lantas pada hari yang Idul Fitri ini, kita harus bermuhasabah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita tunaikan
Bagaimana supaya rantai-rantai keburukan ini dapat terputus? Bagaimana supaya keburukan ini tidak terjadi pada negeri kita? Karena kita lihat negeri kita, wilayah kita ini sangat hijau. Kita bandingkan dengan negeri Arab yang gersang. Di negeri Arab banyak hasil bumi, di Indonesia hasil bumi pun sangat melimpah. Apa yang ada di negara lain pun ada di negara kita. Bahkan ada ungkapan gemah ripah loh jinawi. Bahkan apabila kita melemparkan ranting pun kita tancapkan dapat tumbuh menjadi pohon yang rindang. Betapa makmurnya negeri kita. Maka nikmat inilah harus kita jaga. Apabila kita mencintai negeri kita ini, mencintai wilayah kita ini, maka harus kita jaga. Dengan apa? Dengan dakwah. Apa dakwahnya? Amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan, akan tetapi juga jangan lupa melarang kemungkaran. Tentunya hal ini tidak hanya dilakukan oleh dai, tidak hanya dilakukan oleh khotib, tidak hanya dilakukan oleh para ustadz dan lain sebagainya. Akan tetapi dari mana kita mulainya? Pertama dari diri kita sendiri. Kepada siapa? Kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Apabila kita mampu ke wilayah yang lebih luas, maka kita juga mendakwahi mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bani Israel sebagaimana yang kita singgung di awal, berapa banyak azab yang menimpa mereka. Kenapa? Disebutkan kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka itu tidaklah saling melarang kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Maka manakah yang kita pilih sekarang? Apakah kita akan menjaga keluarga kita? Kita akan menjaga negeri kita, atau kita biarkan saja sampai nanti azab Allah turun kepada kita? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibadallah. Maka dari itu, dalam berdakwah, dalam mendakwahi diri sendiri, keluarga, saudara, membutuhkan yang namanya kesabaran. Sampai mana batas kesabaran ini? Sampai mana? Sampai datang janji Allah nantinya di dalam surga, ketika Allah mengatakan muttaqiina fiha 'alal araik. Ketika Allah mensifati orang-orang penduduk surga itu, mereka saling duduk di atas dipan, saling bertatap-tatapan. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasakan yang namanya lelah, wa ma hum minha bimukhrajin. Dan ketika mereka telah memasuki surga tersebut, mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Maka dari itu, kesabaran ini, sampai kapan kesabaran dalam berdakwah ini? Sampai nanti malaikat datang kepada kita dari segala penjuru pintu surga mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga-surga tempat kembali yang mereka semuanya masuk di dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang soleh dari siapa? Dari bapak-bapak mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan juga dari keturunan-keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat akan memasuki surga itu dari berbagai penjuru pintu. Yaquluna salamun alaikum, seraya mereka mengatakan salamun alaikum, salam bagi kalian, keselamatan bagi kalian wahai penduduk surga. Bima sabartum fa ni'ma uqbadar, atas kesabaran kalian di dunia. Fa ni'ma uqbadar, maka surga inilah tempat kembali yang paling baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya dan keluarga kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, ahmadullah ta'ala al-ahad as-samad
allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tsumma usalli wa usallimu ala khatamin nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad. Tsumma amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah. Sebagaimana ayat terakhir yang kita bacakan, janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu mereka akan memasuki surga bersama orang-orang yang soleh dari bapak mereka, dari istri mereka, bahkan dari keturunan mereka. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang bersabar. Bersabar atas apa? Bersabar atas keimanan. Ketika zaman sekarang, zaman yang fitnah ini, orang beriman menjadi bahan olok-olokan, keimanan dijadikan bahan candaan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahkan dihina, dituduh, difitnah dengan keji. Itulah zaman akhir zaman ini. Butuh kesabaran yang lebih. Ketika orang-orang yang buruk, orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, yang zolim, mereka kita lihat sangat di atas kenikmatan di dunia ini. Sedangkan orang-orang yang menjaga kejujuran, menjaga amanah, dia justru difitnah, dia justru dihancurkan oleh orang-orang yang zolim. Maka disinilah perlu yang namanya kesabaran. Ketika kita berdakwah, mendakwahi keluarga, mendakwahi saudara dengan perkataan yang santun, akan tetapi malah mendapatkan respon yang buruk, disitulah kesabaran. Maka kesabaran ini tiada habisnya, sampai nanti kesabaran ini akan berbalas di akhirat. Kenapa? Dengan demikian, kenapa kita itu di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis, Allah selalu menyebutkan surga. Allah selalu menyebutkan balasan bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Quran, bahkan di dalam hadis sering kita dapati sedemikian. Karena hal ini bermanfaat bagi kita. Hal ini juga membuat kita itu mengetahui bahwasanya diri kita itu membutuhkan Allah, membutuhkan akhirat, dan juga hal itu memberikan kita makna dalam kehidupan dan juga harapan dalam kehidupan ini. Apa harapannya? Ketika kita sabar, ada harapan di situ. Ketika kita difitnah, dituduh dengan keji, dihina, padahal kita berbuat baik, dihina karena keimanan, dihancurkan karena menjaga amanah, di situ ada harapan bahwasanya hal ini ada balasannya. Balasannya berkali-kali lipat. Kapan? Di surga Allah kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, menjaga keistiqomahan kita dalam berdakwah, yang mana dakwah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Minimal kita akan mendakwahi keluarga, itu pasti, orang tua, anak-anak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, menjaga rumah kita agar tetap makmur, tidak datang azab Allah kelak. Nauzubillah summa nauzubillah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa pada pagi hari ini, pada Idul Fitri ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.